Sudah kelihatan slide saya? Kelihatan ya? Udah Pak. Ya, baik. Jadi pada hari ini adalah materi untuk seperti quiz. Ini nanti harus Anda selesaikan dan disambut pada malam ini ya. Soalnya hanya nanti membuat suatu penjabaran dari metode FTG, namun berbeda dengan yang ada di PowerPoint ini. Kalau yang pernah kita pelajari adalah kita seperti ini. Jadi ada suatu kemarin ada dokumen ya, ada dokumen D1 sampai D15. Bisa seperti ini ada kata sun itu muncul pada dokumen D1, D2 sampai D15. Nah, kata fun ini muncul pada dokumen di sebelah kanannya gitu ya. Nah, di sini nanti coba Anda kembangkan untuk kasus pada contoh paper yang sudah saya infokan di learning ya, gitu ya. Jadi di sini pembentukan frequentum setnya dari sun fun ini yang satu kata, 2 kata sampai 3 kata. Ini kenapa terbentuk sampai 3 kata? Karena menggunakan acuan nilai minimum supportnya 40%. Artinya minimal muncul pada berada di 4 dokumen. Jadi kalau ada muncul pada 4 dokumen, maka akan terbentuk frequentum setnya. Ini kemudian sampai yang ketiga, sampai 3 kata. Yang keempat tidak berbentuk karena tidak muncul sampai 4 dokumen. Nanti ada buat di sini kemungkinan dokumen di dokumen mana saja sebagai klaster kandidat, hitung nilai O-nya gitu ya. Kemudian dihitung nilai entropi yang paling kecil, diambil berarti klaster kandidat dengan nilai entropi overflow yang paling kecil adalah klaster yang terpilih gitu ya. Nanti setelah itu dilakukan penghapusan. Jadi kalau di sini misalnya terpilih adalah dokumen D8, 10, 11, 15, maka pada iterasi berikutnya di semua klaster kandidat yang berisi D8, 10, 11, 15 akan dieliminasi. Dengan ini tersisanya seperti ini gitu ya. Yang tadi ada D8, 10 atau tadi D15, 11 dan 15 akan dieliminasi di sini. Di sini tadi ada D8, 10, 11, 12 akan dieliminasi. Terusnya ada di 1, 2, 4, 5, 6, gitu kan? Seperti ini. 13. Gitu. Terus nanti hitung lagi nilai overlapnya, ambil yang paling kecil gitu ya. Kemudian nanti di iterasi berikutnya dihapus lagi. Hapus dokumen yang sama dengan yang tadi yang terkecil gitu ya. Yang anggotanya sama. Nah, pada kasus sekarang ini, yang saya infokan di jurnal, sebentar, saya akan infokan di login. Kalau saya nggak bisa wajar lama ya, karena saya masih connected ya, masih belum bisa stabil kondisinya. Jadi saya nggak lama-lama di meeting gitu ya. Karena masih belum stabil kondisi saya. Kelihatan apa datanya? Maaf. Kelihatan? Kelihatan Pak. Masih kelihatan Pak. Kelihatan ya. Baik, jadi pada soal atau kuis yang saya kerjakan pada ini sebagai komponen dalam bagian dari UAS adalah di soal ini, di hari ini adalah ada 9 dokumen. Perhatikan, tadi kalau dalam contoh di PowerPoint ada 15 dokumen, ini hanya ada 9 dokumen. Nah, mohon diperhatikan ya saya biar paham maksudnya. Jadi gini, di dokumen pertama itu berisi sekumpulan kata yang berurutan, yaitu ada C, E, dan A. Tadi kan ada kata sun, fun ya, kata sun, kata fun. Nah, sekarang ini hanya berisi satu huruf, satu karakter, yaitu ada kata C, ada kata E, ada kata A, ada kata C, spasi E, dan A. Gitu ya. Di dokumen kedua, itu ada kata D, B, dan E, sampai dokumen ke-9. Nah, tugas Anda perhatikan dari 9 dokumen ini yang berisi sekumpulan kata ini, lakukanlah tahapan tadi metode FTC yang tadi ada di PowerPoint, metode frequentum clustering, yang di sini perhatikan, nantinya perhatikan ini menggunakan nilai minus supportnya 30%. Artinya apa? Minimal di sini muncul pada di atas atau sama dengan 3 dokumen. Jadi tadi kalau tadi ada kata sun, fun, nah sekarang sini hanya ada kata C, D, E gitu nanti sesuai dengan dokumen di sini, gitu ya. Kata C itu muncul dokumen berapa?
kata E muncul dokumen berapa saja. Sampai nanti Anda kombinasikan CE, CA gitu ya. Nanti ada CD, ada CB gitu, kombinasikan nanti di sini. Pokoknya yang kemunculannya minimal 30% atau minimal muncul di 3 dokumen. Jadi kalau muncul di 4 atau 5 dokumen berarti aman. Gitu. Karena minimal di sini di atas atau sama dengan 3 dokumen. Nah, di sini di tabel 6 adalah hasil akhirnya. Jadi dengan menerapkan metode FTC dari 9 dokumen yang tadi, maka akan terbentuk 7 klaster. Perhatikan. Klaster ini, perhatikan 7 klaster ini, itu berisi dokumen, klaster pertama berisi dokumen 349, artinya berisi dokumen yang ketiga, dokumen yang keempat, dan dokumen ke-9. Klaster kedua berisi dokumen yang ke-6 saja, sampai klaster yang ke-7 berisi dokumen 8. Jadi hasil akhir dari FTC adalah berupa dokumen, dan ini adalah tadi, ini adalah labelnya. Tadi yang tadi ada kata sun, ada kata fun, di sini hanya ada kata C, D, E, dan sebagainya. Ini berarti sudah kombinasi tiga kata, ini kombinasi 2 kata. Gitu. Ini kombinasi 1 kata. Nah, tugasnya itu jadi dijabarkan tabel 1 ini, silakan Anda petakan tulisan tangan nggak apa-apa, nanti tinggal di capture, taruh di PowerPoint atau di Word, silakan nggak apa-apa. Itu ya. Jadi di sini nanti kalau tadi di PowerPoint ada kata sun, fun, maka sekarang di sini ada kata C, E, A ke bawah gitu ya, ada kata CE, ada kata CA nanti gitu. Terus nanti dokumen yang tadi ada kolom klaster kandidat, ada dokumen di 1 sampai dokumen 15 tadi di PowerPoint, sekarang hanya sampai dokumen 9 gitu. Nanti ini adalah hasil akhirnya di sini. Ini hasil akhirnya tabel 6. Tugasannya Anda bikin dengan metode FTC, dengan tadi nilai kemunculannya adalah minimal kemunculannya di atas atau sama dengan 3 dokumen, maka dia akan menjadi klaster kandidat. Anda nanti hitung antar overlapnya. Ini hasilnya seperti ini. Artinya hasilnya harusnya seperti ini hasil akhirnya. Kalau sobat sudah betul, kalau beda berarti ada yang salah dalam perjalanan Anda. Anda coba cek lagi. Bukan hari jam 11 malam. Jelas hari ini untuk materi ini semuanya? Ada pertanyaan? Halo Pak, permisi Pak. Assalamualaikum. Maafnya ingin bertanya dulu Pak. Silakan. Itu klasterisasinya berhentinya kalau udah tinggal 1 doang kan Pak? Klasterisasinya pokoknya akan berarti kalau sudah habis semua dokumen masuk dalam klaster ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Iya, gitu. Intinya nanti hasil akhirnya itu harusnya sama dengan tabel 6. Ini hasil akhirnya. Ini ya, dokumen klaster produce. Jadi saya sudah menjabarkan dan sudah betul ternyata ini hasilnya seperti ini. Artinya nanti klasternya berisi dokumen ini yang pertama 349, yang kedua berisi ini. Artinya di sini perhatikan, nggak ada yang overlap kan, nggak ada yang sama kan, betul nggak? Klasternya nggak ada yang sama kan, dokumennya kan, isinya kan, betul kan? Nggak ada ya, karena FTC itu metodenya akan menghasilkan klaster yang tidak akan overlap atau tidak akan sama. Dengan jabarkan silakan sekresi Anda, tulisan tangan boleh, nanti Anda di capture image-nya, taruh di Word atau di PowerPoint, silakan kumpulkan di learning hari ini. Itu aja ya, menurut saya nggak bisa berlama karena saya masih keringetan, mohon doanya supaya sembuh saya ini, karena kondisi saya agak drop di sini. Ada pertanyaan terakhir? Yuk. Ada pertanyaan? Ngerti nggak maksudnya? Tadi kan di PowerPoint ada frequentum set ya, ada kata sun, fun, lalu ada kata sun, fun, ada kombinasi 2 kata ya, ada fun set. Nah sekarang di sini berisi ini C, E, A, B, B. Kenapa Wahyu? Ini tuh yang dokumen ID, kalau yang contoh di PowerPoint itu kayak yang klaster kandidat gitu ya Pak, yang dokumen ID ini. Gimana Wahyu, bisa bilang maaf? Yang dokumen ID ini, Yep. Itu kalau yang di PowerPoint, Yep. itu sama kayak yang di klaster kandidat ya, yang dokumen ID. Jadi dokumen ID D1 sampai D9 itu adalah nanti menjadi klaster kandidat, betul. Oh iya Pak. Yep. Yang CA nanti itu dianalogikan seperti sun fun ya, jadi sun kata pertama, fun kata kedua gitu kan, sekarang hanya ada C, E, A gitu dalam dokumen itu. Anda juga kelompokkan berdasarkan dari kesamaan kata di sini. Paham nggak Pak? Paham Pak. Iya ya. Intinya dia sudah ada hasil akhirnya itu di tadi tabel ke-6 ya, hasil akhirnya harus sama seperti ini. Coba jabarkan itu aja sih. Baik,
nggak usah pakai coding, Anda hanya menyebarkan aja kok tugas hari ini. Gitu nanti coba nanti akan sambil buat komponen dua. Jadi nanti minggu depan kita akan coba meet lagi untuk saya akan coba infokan hasil evaluasi saya, penelitian saya nanti. Kalaupun ada kurang, coba kita akan bahas mana yang kurang, coba kita akan berikan perbaikan. Baik, cukup hari ini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terakhir? Halo? Saya ingin bayangin. Yep. Pak, itu Yep. Nah, Wahyu. nanti aja dah, Pak. Saya kasih clue misal gini ya, misal perhatikan. Tadi kan SAN itu muncul di dokumen D1, D2 sampai D13. Nah, sekarang kalau Anda petakan dengan di sini berarti kata C. C itu muncul dokumen berapa? C ada di dokumen D1, ada di D3, gitu kan? Ada di D4, ada di D6, ada di 7, 8, dan 9. Nah, ini lebih dari 3 dokumen kemunculannya. Artinya dia memenuhi dari no support ya. Artinya di sini 30%. Jadi coba 30%, 0,3. 0,3 kali 9 berapa? Ini kan ada 9 dokumen. Coba. 30%, 0,3 kali 9 berapa? Ada yang tahu? 30%. 0,3 ya? 0,3 kali 9. 0,27. Berapa? 0,27 kalau tidak salah. 0,27 ya, berarti dibulatkan 3 ya, gitu ya, betul nggak? Sudah, sambil kalkulator masih kalkulator. 0,3, 30% tadi ya, kalikan 9, itu 9 dokumen kan? Ya 2,7, berarti dibulatin jadi 3. Maka tadi kan di dalam sini tuliskannya di atas sama dengan 3 gitu. Jadi ini 3 ini karena 30%. Itu ya, Zina tadi ya. Iya, Pak. Jadi kemunculan dokumennya minimal itu 30% dari total keseluruhan atau tadi 2,7 karena kan kalau di koma kita nggak mungkin ya, maka tadi dibulatkan ke atas jadi 3. Jadi kemunculannya minimal di atas atau sama dengan 3 dokumen. Jadi kalau sudah muncul 3 dokumen berarti dia bisa menjadi kandidat cluster. Itu aja. Karena saya melihat kemarin waktu saya cek secara acak ya beberapa tugas yang FTC ya, kok masih ada yang salah ya kemarin penyebarannya. Saya cek ya baru saya cek ada 2 tiket masih ada yang salah, makanya coba saya uji dengan ini lagi. Baik, cukup hari ini ya, biar bisa ada waktu sampai jam 11 malam hari ini dikumpulkan. Itu ya. Silakan Anda boleh pakai tulisan tangan boleh, nanti di capture taruh di Word atau Anda buat di Excel juga boleh, silakan. Sekreasi mungkin. Cukup ya, teman-teman semuanya. Ada pertanyaan? Cukup? Halo semuanya. Cukup ya. Sudah cukup sekian. Selamat mengerjakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, kenapa? Iya, Pak. Silakan. Waktunya boleh ditambahin nggak, Pak? Soalnya nanti saya ada presentasi, Pak. Enggak, waktunya nggak ada perpanjangan karena harus hari ini ya. Gitu. Karena ini mudah kok sebetulnya. Jam 11 malam ya. Yes. Jam 11.45 nggak salah. Jam 12 malam sih. Jam 12 lah nanggung. Ya pokoknya jam 11.45 nggak salah. Iya. Coba ya. Saya cukup lah. Gitu. Ini nggak banyak kok. Ini jawabannya. Itu ya, tolong dimaksimalkan ya. Oke, Pak. Ya. Baik, sekian ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.